wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 4 yang beranggotakan 1. Rizal Eka Rismawan, NIM A810170-100. Yang kedua, Rasal Aulia Pradiza, NIM A8101-983. Yang ketiga, Anggita Gina Putridana, NIM A8101-990. Yang keempat, Noval Kurnia, NIM A8101-993. Yang kelima, Muhammad Nur Rafiq, NIM A8101-996. Yang keenam, Dwi Nur Rahman, NIM A8101-997. Yang ketujuh, Rizky Bambang, NIM A8101-90-100. Yang kedelapan, Kanda Permadi, NIM A8101-90-107. Yang kesembilan, Wildan Khairul Ariski, NIM A8101-90-112. Akan mempresentasikan tugas manajemen, yaitu tentang pengendalian. Oke, langsung aja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian dari pengendalian. Nah, di sini pengertian dari pengendalian itu adalah proses mengawasi atau monitoring, membandingkan atau comparing, dan mengoreksi atau correcting kinerja. Yang adalah kegiatan pengendalian. Yang pertama adalah pengukuran. Yang dimaksud pengukuran adalah manajemen akan lebih mudah mengukur kinerja apabila unit atau satuan kinerja telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, membandingkan dengan standar. Membandingkan kinerja aktual dengan standar yang ditentukan merupakan langkah yang sangat penting. Yang ketiga adalah memperbaiki penyimpanan. Merupakan suatu proses penyusunan kegiatan operasional supaya mencapai hasil yang sama diperkirakan. Berikutnya, C. Faktor timbulnya pengendalian. Ada 4, yaitu 1. Tujuan organisasi belum tentu sama dengan tujuan individu maupun kelompok. 2. Ada jarak waktu antara perencanaan dan pelaksanaan. Yang ketiga, masalah yang dihadapi organisasi sangat kompleks. Dan yang terakhir, keempat, karyawan atau bawahan yang mempunyai karakteristik yang beraneka ragam sebagai manusia tidak luput dari kesalahan. Ya, sekian, terima kasih. Ya, berikutnya yang di pengendalian dalam pendidikan. Peran pendidikan adalah sebagai pembina suatu individu yang berada di masyarakat untuk mengikuti segala norma-norma yang berlaku di lingkungan. Selanjutnya ada unsur pengendalian. Poin-poinnya ada detektor pelacak, asesor penilai, efektor, dan communication network. Yang selanjutnya adalah poin G, sistem pengendalian organisasi. Ada 3 sistem pengendalian organisasi. Yang pertama, pengendalian keluaran. Mekanismenya, ukuran kerja keuangan, sasaran organisasi, anggaran operasional. Yang kedua, pengendalian perilaku. Mekanismenya, supervisi langsung, manajemen berdasarkan saran, aturan dan prosedur operasi standar. Yang ketiga, pengendalian budaya organisasi. Ada 3 mekanismenya, nilai, norma, sosialisasi. Ada kegiatan pengendalian manajemen, yaitu 1. Merencanakan apa yang seharusnya dilakukan oleh organisasi. 2. Mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas dari berbagai bagian organisasi. Yang ketiga, mengkomunikasikan informasi. 4. Mengevaluasi informasi. Kelima, memutuskan tindakan apa yang harus diambil jika ada. Berikutnya konsep dasar pengendalian. Konsep dasar pengendalian itu ada 3. Yang pertama sistem, yang kedua pengendalian, yang ketiga manajemen. Yang pertama sistem atau prosedur adalah prosedur melaksanakan serangkaian aktivitas yang biasanya dilakukan secara berulang. Kemudian pengendalian. Dan ketiga manajemen. Manajemen adalah pimpinan dari organisasi dan memiliki hierarki tertentu. Sebelumnya, sistem pengendalian manajemen adalah suatu sistem yang cenderung mengarah pada pengendalian kegiatan dengan dominasi tinggi dan menyeluruh untuk memperoleh kepercayaan bahwa strategi dan kinerja perusahaan sudah dilakukan secara baik, efektif, dan efisien. Terima kasih. Nah, yang
terakhir yaitu fungsi pengendalian. Pengendalian ini berkaitan erat sekali dengan fungsi perencanaan, dan kedua fungsi ini merupakan hal yang saling mengisi karena satu, fungsi pengendalian harus terlebih dahulu direncanakan. Yang kedua, pengendalian hanya dapat dilakukan jika ada perencanaan rencana. Yang ketiga, pelaksanaan rencana akan baik jika pengendalian dilakukan secara baik. Dan terakhir, tujuan baru dapat diketahui tercapai dengan baik atau tidak setelah pengendalian atau pengukuran dilakukan.